Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bibur SG yang akan setia memberikan tips mengerjakan soal-soal UTBK. Pada video kali ini, kakak mau bahas soal bareng kalian. Kali ini berkaitan dengan bab koligatif. Nah, ini ada di materi kelas 12 ya teman-teman, di semester 1. Yuk langsung kita cek soalnya. Sebanyak 310 gram etilen glikol dengan MR62 dilarutkan dalam 4 kg air. Nilai KF-nya atau konstanta beku molalnya 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanya adalah titik beku larutan pada tekanan 1 atm. Jadi yang ditanya adalah titik beku dengan simbol yaitu TF, freezing temperature ya. Berarti langkah pertama gimana? Untuk mencari titik beku, kita butuh penurunan titik bekunya, atau yang biasa disimbolkan dengan delta TF. Delta TF sendiri punya rumus molalitas dikali KF dikali dengan I. Kalau diurai lagi, molalitas itu setara dengan massa terlarut dibagi dengan MR terlarut dikali dengan 1000 per massa pelarut dikali dengan KF dikali dengan I. Ini untuk GRT-nya ya, massa terlarut. Berarti yang mana yang bertindak sebagai massa terlarut? Ingat, perbedaan antara terlarut dengan pelarut. Terlarut itu biasanya jumlahnya lebih sedikit. Dan kalau pelarut, umumnya adalah air. Nah, ini massa pelarutnya dalam satuan gram juga ya. Jika kita baca redaksi kalimatnya, maka etilen glikol akan bertindak sebagai gram terlarut, GRT, sedangkan air akan bertindak sebagai gram pelarutnya atau massa pelarutnya. Kita substitusi angka-angkanya. 310 dibagi dengan MR-nya 62 dikali 1000 dibagi dengan 4000 karena dikonversi menjadi gram. Lalu dikali KF-nya 1,86, kemudian dikali dengan I. I-nya berapa? I-nya itu 1. Kenapa 1? Karena etilen glikol dia termasuk senyawa non-elektrolit. Karena non-elektrolit, I-nya bernilai 1. Tinggal kita hitung ya. Ini dibagi dapatnya 5. Kemudian kita coret. 1/4 dikali dengan 1,86. Hasilnya berapa? Hasilnya 2,32 derajat Celcius. Tapi belum selesai. Yang ditanya adalah TF, titik beku. Rumusnya apa? Rumusnya adalah TF pelarut, titik beku pelarut, dikurang dengan delta TF. Ini simbolnya ya, titik beku pelarut. Karena pelarutnya adalah air, otomatis titik beku air berapa? 0 derajat. Jadi 0 dikurang 2,32. Hasilnya adalah minus 2,32 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah yang D. Bagaimana? Mudah kan? Tinggal disubstitusi ke dalam rumus saja. Jika kalian merasa video bermanfaat, jangan lupa ya untuk kalian subscribe dan juga like channel Bimbel SG-nya. Dan jika kalian mau request materi yang akan dibahas di video selanjutnya, bisa kalian tuliskan di komen. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Dadah! Halo Sobat SG, kembali lagi di YouTube channel Bimbel SG yang setia memberikan tips pekerjaan soal-soal UTBK. Pada video pembahasan kali ini, kakak mau bahas soal barang kalian yang berkaitan dengan sifat koligatif. Nah, ini subbabnya itu tentang tekanan uap jenuh larutan.
ditonton sampai habis ya videonya. Dan yuk langsung aja kita cek soalnya. Larutan 41 gram senyawa X non-elektrolit dalam 77 gram CCl4 yang memiliki Mr 154 memiliki tekanan uap yang sama dengan tekanan uap larutan 31 gram lilin dengan rumus C22H46 yang memiliki Mr 310 dalam 77 gram CCl4. Yang ditanya adalah massa molekul relatif dari X adalah berapa? Atau MR ya. MR-nya X ini berapa? Nah, di sini teman-teman, rumus dari tekanan uap larutan sendiri masih ada yang ingat? Ini materi kelas 12 juga ya. Rumusnya itu P sama dengan XP dikali dengan P0. Di mana XP itu adalah fraksi pelarut ya. Kalau diurai, maka rumusnya adalah P sama dengan NP per NT tambah NP dikali dengan P0. Di mana keterangannya, P itu merupakan tekanan larutan, sedangkan P0 adalah tekanan pelarut, NP mol pelarut, dan NT adalah mol terlarut. Kita punya kata kunci di sini bahwa tekanan uapnya itu sama antara senyawa X dengan senyawanya si lilin. Jadi kalau kita transformasikan dalam bentuk rumus, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. P senyawa X, tekanan larutan senyawa X, akan sama dengan tekanan uap larutan si lilin. Kalau kita urai rumusnya masing-masing, maka akan seperti ini ya. Nah, di sini kan keterangannya jumlah pelarutnya itu sama ya, teman-teman. Jumlah pelarutnya sama. Karena di sini kedua senyawa ini menggunakan pelarut 77 gram CCl4. Ini ya, sama. Nah, sehingga kalau jumlah masanya sama dan senyawa pelarutnya juga sama, otomatis bisa dong kita eliminasi langsung di sini. Jadi NP-nya sama semua nih. Nah, kemudian P0-nya juga pasti sama karena pelarutnya sama, gitu ya. Jadi tekanan pelarutnya sama juga. Sehingga nanti pada saat di akhir akan berlaku perbandingan mol terlarut senyawa X akan sama dengan mol terlarut senyawanya si lilin. Mol itu kan massa dibagi MR ya. Kalau diurai lagi, jadi massanya X per MR-nya X akan sama dengan massa lilin dibagi dengan MR lilinnya. Dari sini tinggal kita substitusi angka-angkanya saja. Massa senyawa X-nya adalah 41 gram. MR-nya yang ditanya ya, ini MR X-nya. Sama dengan massa lilinnya 31 gram. Per MR lilinnya yaitu 310. Ini bisa kita eliminasi. Kita coret-coret. Ini dapatnya 1, ini dapatnya 10. Kemudian kita tinggal kali silang, ya kan? Sehingga MRX-nya dikali 1 sama dengan MRX. 41 dikali 10 setara dengan 410. Jadi MR dari senyawa X nilainya 410. Maka jawabannya adalah yang C. Sampai sini bagaimana? Semoga kalian paham ya. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel YouTube dari Bimbel SG. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Dan kalau kalian mau request materi pembahasan di next video, bisa kalian klik di komen ya. Sampai ketemu. Dadah. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG.
Sampai bertemu di video selanjutnya, Sobat!